Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maba. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana judulnya yaitu CPU Scheduling Algoritma. Dan adapun nama kelompoknya, yang pertama itu Matlail Fajar, saya sendiri. Dan saya Muhammad Yusuf. Saya Ikhwan Taufik. Saya Laude Muhammad Putra Juliadin. Dan saya Muhammad Aksa Harisa. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian. Apa sih itu CPU? Yang akan menjelaskan itu yaitu Ikhwan Taufik. Saya serahkan kepada Saudara Ikhwan Taufik. Baik, untuk pengertian dari CPU. Penjadwalan CPU adalah proses pemilihan dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Itu menjaga agar CPU tetap sibuk sebisa mungkin. Throughput, memaksimalkan jumlah proses yang diselesaikan. Waiting time, meminimalkan waktu tunggu proses. Jenis-jenis algoritma penjadwalan CPU. First come, first serve, atau yang disingkat dengan FCFS. Shortest job first, atau yang disingkat dengan SJF. Priority scheduling, round robin. Baik, kita masuk ke pembahasan algoritma penjadwalan CPU. Yang dimana itu yang pertama first come, first served. Singkatannya FCFS. Algoritma FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Algoritma ini memilih proses yang pertama kali tiba di antrian ready untuk dieksekusi. Dan adapun kelebihannya, mudah diimplementasikan, dan kedua, fairness. Fairness ini proses yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Kekurangannya, tidak mempertimbangkan panjang proses. Dan yang kedua, proses yang panjang dapat menunggu lama untuk dieksekusi. Dan yang kedua ini pembahasannya ada shortest job first, SJF. Algoritma SJF adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan panjang eksekusi terpendek untuk dieksekusi. Dan adapun kelebihannya, yang pertama itu meminimalkan waiting time. Kedua, meminimalkan turnaround time. Dan adapun kekurangannya, sulit diimplementasikan karena perlu mengetahui panjang eksekusi proses. Dan yang kedua itu tidak adil karena proses yang panjang dapat menunggu lama untuk dieksekusi. Baik, lanjut ke Saudara Yanwar. Pembahasan algoritma penjadwalan CPU yaitu priority scheduling. Algoritma priority scheduling adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan prioritas tertinggi untuk dieksekusi.
Prioritas dapat ditentukan berdasarkan berbagai faktor, misalnya urgensi proses, 2 pentingnya proses, 3 kebutuhan pengguna. Adapun kelebihannya, 1 dapat digunakan untuk memaksimalkan throughput, 2 dapat digunakan untuk meminimalkan waiting time untuk proses-proses dengan prioritas tinggi. Kekurangan, 1 sulit menentukan prioritas proses yang tepat, 2 tidak adil karena proses dengan prioritas rendah dapat menunggu lama untuk dieksekusi. Lanjut. Round Robin. Algoritma Robin adalah algoritma yang memberikan waktu eksekusi yang sama terhadap setiap proses. Proses yang telah selesai mengeksekusi, waktunya akan kembali ke antrian ready dan siap untuk dieksekusi kembali. Kelebihan, 1 fairness. Sebuah proses yang mendapatkan kesempatan yang sama dieksekusi. Kekurangan, tidak efisien untuk proses-proses yang panjang. 2 proses yang panjang dapat menunggu lama untuk dieksekusi. Langsung saja kita masuk ke studi case. Yang pertama itu akan kepada Muhammad Yusuf. Oke, di sini saya akan mengerjakan studi case first come first serve yang di mana FCFS. Di sini ada tabel proses dan burst time-nya P1 30, P2 6, P3 6, P4 6. Pertanyaannya yaitu gambarkan Gantt chart-nya. Yang B hitung AWT-nya. Yang A gambar di sini terdapat gambar Gantt chart-nya yaitu P1, P2, P3, P4. Nah, di sini ada 0, 30, 36, 42, 48. Di sini 0 karena nilai awalnya. Dan 30 diambil dari P1-nya yaitu 30 dan 36 yaitu di mana P1 ditambah dengan P2 yaitu 30 tambah 3 tambah 6 yaitu 36. Dan 36 ditambah 6 P2 ditambah P3 yaitu 42. Dan 42 ditambah 6 P3 ditambah dengan P4 yaitu 48. B. Hitung AWT-nya. Proses dan burst time-nya P1 di sini 0, P2-nya 30, P3 36, P4 42. 0 di sini diambil dari gambar Gantt chart-nya yaitu 0, P2 diambil juga dari gambar Gantt chart-nya dan seterusnya. Dan di sini rumusnya yaitu P1 tambah P2, P tambah P3 dan tambah P4 bagi per 4 sama dengan 0 tambah 30 tambah 36 tambah 42 bagi 4 sama dengan 108 bagi 4 sama dengan 27 ms. Dan di sini ada priority scheduling. Sama di sini terdapat tabel proses burst time dan priority. Pertanyaannya gambarkan Gantt chart-nya dan hitung AWT-nya. Dan di sini terdapat gambar Gantt chart-nya yaitu P2, P5, P1, P3, P4. Dan 0, 28, 20, 24 dan 26. Dan 0 di sini diambil dari angka awalnya 0 dan 2. Kenapa di sini langsung P5 karena di sini 2 dari P2 ini. Terus P5 dan di sini 8 yaitu 2 tambah dengan P2 ditambah dengan P5 yaitu dengan ditambah 2 tambah 6 sama dengan 8 ditambah dengan burst time-nya dan 8 tambah dengan 12 yaitu 20 dan 20 ditambah dengan 4 sama dengan 24 dan 24 ditambah dengan 2 sama dengan 26 dan di sini hitung AWT-nya P1 8, P2 0, P3 20, P4 24, P5 2. P1 diambil dari gambar Gantt chart-nya dan begitu juga seterusnya. Dan rumusnya itu P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 bagi 5
sama dengan 8 tambah 0 tambah 20 tambah 24 tambah 2 bagi 5 sama dengan 54 bagi 5 sama dengan 10,8 ms. Baik, langsung saja kita serahkan ke studi case yang ketiga itu, yaitu Saudara Muhammad Aksa Harisa. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan membahas studi kasus tentang priority scheduling. Di sebelah kiri itu terdapat sebuah tabel yang di dalamnya itu ada proses, yaitu 5 proses, dan burst time itu ada 12, 2, 4, 2, 6. Priority 4, 2, 4, 6, 4. Pertanyaannya, A. Gambarkan Gantt chart-nya. B. Hitung AWT average waiting time. Adapun penyelesaiannya itu terdapat di gambar sebelah kanan. A. Gambar Gantt chart. Awalannya itu kita memulai dari 0. Adapun 2, P2-nya itu dari burst time 2. P5-nya itu 2 tambah 6 yaitu 8. P1 8 tambah 12 yaitu 20. P3 yaitu 20 ditambah 4 sama dengan 24. P4-nya itu 24 ditambah 2. Adapun hitung AWT-nya itu terdapat 2 tabel, yaitu prosesnya ada 5 dan waiting time-nya itu di P1 itu 8. Dia itu bagiannya itu awalan dari P1 itu 8. P2 itu 0, awalan dari P2 itu 0. P3 awalan dari 20. P4 awalan dari 24 dan P5 awalan dari 2. Adapun AWT atau penghitungannya yaitu semua proses P1 sampai P5 ditambah semua dan dibagi 5. Sama dengan 8 tambah 0 ditambah 20 tambah 24 dan ditambah 2 sama dengan 5. 8 tambah 20 tambah 24 tambah 2 bagi 5 yaitu 54. Dan 54 dibagi 5 sama dengan 10,8 ms. Baik, saya akan melanjutkan di studi kasus round robin. Adapun tabelnya itu proses dan burst time. Terdapat di prosesnya itu ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Burst time-nya itu ada 3, 5, 4, dan 4. Dengan QT-nya itu, quantum time-nya itu 5 ms. Pertanyaannya, gambarkan Gantt chart-nya. B. Hitung AWT atau average waiting time. Penyelesaiannya itu terdapat di bagian kanan, yaitu A. Gambarkan Gantt chart-nya. Kita memulai itu dari 0, yaitu P1, 0, awalan 0. Dan P1-nya itu di keduanya itu kita jumlahkan di quantum time-nya itu kita masukkan di sini. Dan P2 5 tambah 4 9 dan P3-nya 13 itu 9 tambah 4 sama dengan 13 dan 13 di P1-nya itu 13 tambah 5 sama dengan 18 dan 18 tambah 5 yaitu 23 dan 23 ini ditambah lagi quantum time-nya sama dengan 28 dan 28 ini ditambah lagi 5 yaitu 33 dan ditambah lagi 5 yaitu 38. Adapun hitung AWT-nya yaitu terdapat satu tabel yaitu di dalamnya yaitu proses dan waiting time. Di dalam proses itu ada 3 yaitu P1, P2 dan P3. Waiting time. Waiting time P1 itu 0. Awalan dari P1 ditambah dalam kurung 13 dikurang quantum time-nya sama dengan 8.
Dan P2-nya itu awalan dari P2 di sini yaitu 5 dan P3 awalannya itu dari sini yaitu 9. Adapun kita akan menjumlahkan dari semua itu dengan menggunakan rumus P1, P2, dan P3 dibagi 3 dan 8 ditambah 5 tambah 9 dan dibagi 3 sama dengan 22. Dan 22 dibagi 3 sama dengan 7,33. Baik, langsung saja ke kesimpulan. Yang pertama itu pemilihan algoritma penjadwalan CPU yang tepat tergantung pada kebutuhan sistem. Dan yang kedua, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan algoritma penjadwalan CPU adalah kriteria penjadwalan CPU yang ingin dicapai. Dan yang kedua, karakteristik sistem. Misalnya, jenis sistem operasi, jumlah proses yang sedang berjalan, kebutuhan pengguna. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron ala ihtimamikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.